Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu 'abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu khadan. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai langkah pertama dan yang paling utama, di malam yang ke-25 hitungan tanggal Januari 2022 bertepatan pada malam ini insyaallah jatuh pada tanggal malam 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang bersifat fa'alul lima yurid. Di malam yang mulia ini kita telah dikumpulkan oleh sahibul hajat dalam rangka untuk melaksanakan peresmian pernikahan ananda kami Ade, yang dimana pada malam yang kedua ini keluarga besar Bang Cibro mengundang kita satu dengan yang lain untuk mengambil keberkahan dalam peresmian pernikahan ini. Disatukan kita duduk ibadah. Kita ingat satu hadis Nabi menyampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar dan menuntut ilmu, maka ini dikatakan fahuwa fisabilillah, berjuang di jalan Allah hatta yarji'a, sehingga kita kembali nanti ke rumah kita masing-masing. Kemudian selawat dan salam bersama kita sampaikan. Rumah tangga yang berkah selalu diiringi dengan salawat. Anak yang penuh dengan keberkahan selalu dibaca dengan salawat. Masuk rumah, mempersejuk barang, mobil, Honda, rumah dan lain-lain. Kita selalu membaca dengan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya malaikat, yusalluna ala nabi. Mereka berselawat kepada Nabi. Allah berselawat kepada Nabi. Malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Sallu. Berselawatlah kamu. Sallu alaihi. Berselawatlah atasnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak jenis kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan pembacaan salawat, ananda kami ada dalam melaksanakan menempuh hidup rumah tangga. Jadilah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, kecintaan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nantinya dianugerahkan, diberikan oleh Allah keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang kuat, kawiyun amin, kuat dan amanah dalam menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga pesta abang kami Cibro, semoga sukses, tidak ada hambatan halangan sesuatu apapun, dan semoga kita yang berhadir pada malam ini selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Kampung Siti Ambia. Sama kita hormati pengurus syarak Imam Khatib Bilal, dan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua, pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka adat, Bapak Haji dan Ibu Hajah. Teristimewa kepada keluarga besar Abang Cibro dan keluarga besar dari Kak Ramadan. Semoga selalu sehat-sehat. Dan begitu juga kepada orang-orang tua, arwah-arwah orang tua yang mendahului kita, khususnya kepada orang tua dari abang, dari kakak, dan orang-orang tua yang hidup, semoga diberkahi oleh Allah umur, dimudahkan segala urusan, dan dihidupkan hidup dalam beramal, dan kelak nantinya mati dalam beriman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Nabi sedang duduk dengan sahabat, ketika itu datang Jibril alaihi salam. Penjelasan ini disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, satu kitab yang ditulis oleh ulama An-Nawawi Bantani, Nawawi Al-Bantani, atau ulama Nusantara yang lahir di Banten, yang dimana di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa pada suatu hari, pada suatu saat, Jibril alaihi salam datang kepada Nabi. Ketika datang Jibril alaihi salam kepada Nabi, seraya memberikan bimbingan, mengajari 3 nasihat, yang 3 nasihat ini bukan saja diajarkan kepada Nabi, dan juga menjadi pelajaran, menjadi bimbingan, menjadi panutan
amalan sampai kepada kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk di malam 25, tanggal 25. Artinya Bapak Ibu yang kami muliakan, tahun 2022 sudah masuk bersama kita. Tahun 2022 kita malam ini masuk di malam tanggal 25. 360 hari di dalam setahun sudah kita jalani 24 hari. 360 hari artinya 360 halaman, 360 lembar. Setiap lembar akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang telah lalu tahun 2021 tidak akan pernah kembali lagi. Waktu sekarang inilah yang kita punya, dan waktu besok tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin apakah kita masih berjumpa dengan subuh besok. Apakah kita masih berjumpa dengan hari esok? Rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, mengajarkan ada 3. Diajarkan 3 perkara kepada Nabi. Dan ini menjadi pelajaran kepada kita. Ajaran yang pertama, apa 3 pesan malaikat Jibril kepada Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu, tapi ingat, fa innaka mayyitun. Satu pesan yang sangat mendalam yang diajarkan malaikat Jibril kepada baginda Nabi. Wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah, hiduplah sesukamu, semaumu, tapi ingat, fa innaka mayyitun. Suatu saat engkau akan mati. Mati. Maut. Tidak ada satu orang pun yang bisa lari dari kematian. Mati bukan karena miskin. Mati bukan karena melarat. Mati bukan karena sakit. Mati bukan karena tidak punya jabatan. Mati bukan karena kaya. Mati bukan karena sehat. Tetapi kematian satu pesan. Tidak ada satu orang pun yang lari dari kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, di suatu kondisi apapun, kematian akan datang menjemputmu walaupun kamu berada di benteng yang kokoh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, pesan yang mendalam, hiduplah sesuka kita, semau kita. Yang halal kita haramkan, yang haram kita halalkan. Semau, sesuka kita, tapi ingat, fa innaka mayyitun. Pesan yang kedua dari malaikat Jibril kepada kita, ya Muhammad, wahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Cintailah, sayangilah apa saja yang engkau sayangi. Cintailah, sayangilah apa saja yang engkau sukai. Engkau cinta anakmu, silakan. Engkau cinta istri dan suamimu, persilakan. Engkau cinta kepada harta kekayaanmu, silakan. Engkau cinta dengan jabatanmu, dipersilakan. Engkau cinta dengan kemewahan pangkat dan jabatanmu, silakan, kata malaikat Jibril kepada Nabi.
Tapi ingat wahai Muhammad, fa innaka mafarikuhu. Semuanya itu akan berpisah denganmu. Ada dua pilihan. Kalau bukan dia yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkannya. Kalau bukan harta yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan harta. Berapa banyak sudah saudara kita di kampung ini. Kita ikut menyembahyangkan. Kita ikut mengurus fardu kifayah. Tapi kemana mereka? Wahbib masyita fa innaka mafarikuhu. Silakan. Engkau lebih mencintai dunia dari akhirat, silakan. Engkau lebih mencintai kemewahan daripada amal ibadah, dipersilakan. Hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal ibadah sudah dijadikan sebagai anak tiri. Sempat laksanakan, kalau tidak sempat seolah-olahnya tidak ada masalah sedikit pun. Wahbib masyita fa innaka mafariku. Sayangi, cintai, sukai, miliki apa saja yang engkau suka, apa saja yang engkau mau, tapi ingat fa innaka mafariku. Semuanya akan engkau tinggalkan. Kalau bukan engkau yang meninggalkan, dia akan meninggalkan kamu. Pesan yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal masyi'ta fa innaka majziyum bih. Perbuatlah, lakukanlah, kerjakanlah apa saja yang kau suka, apa saja yang kau mau. Tapi ingat, sekecil zarah, sekecil biji sawi yang engkau lakukan, bentuk kebaikan, engkau akan menjumpai dan menemuinya. Wa may ya'mal misqala zarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Satu amal kebaikan yang kita lakukan, dilihat orang atau tidak dilihat orang, dicatat orang atau tidak dicatat orang, diumumkan atau tidak diumumkan, dilihat atau tidak dilihat, didengar atau tidak didengar, di tempat keramaian atau di tempat kesunyian, di tengah-tengah orang banyak ataupun sendirian. Aina ma'akun, akun ma'ana. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 pesan yang singkat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi. Pesan yang pertama, wahai Muhammad, ish masyita fa innaka mayitun. Hiduplah kamu sesukamu, hiduplah kamu semaumu, tapi ingat, fa innaka mayitun. Suatu hari nanti engkau pasti akan mati. Pesan yang kedua, wahbib masyita fa innaka mafarikuhu. Cintailah, sukailah, milikilah, sayangilah apa saja yang kau sayangi, apa saja yang kau cintai. Tapi ingat, semuanya yang kau sayangi, semuanya yang kau cintai, cinta yang abadi, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada warna, lambat atau cepat warna akan luntur. Cinta kepada bunga, lambat atau cepat bunga akan menjadi layu. Cinta kepada jabatan, jabatan akan berakhir di masa pensiun. Purna. Berapa tahun sekarang? 60 tahun. Setelah itu purna. Jabatan politik sekarang berapa tahun? Paling hebat 2 periode. 2 periode 10 tahun. Puasi 10 tahun.
Nikmati 10 tahun. Itu pun kalau terpilih lagi. Jadi apa tujuan kita hidup? Hidup ini bukan sekedar hidup. Kalau untuk hidup, makhluk selain manusia juga bisa hidup. Kalau sekedar hidup, hidup ini bukan untuk makan. Kalau hidup cuman untuk makan, selain manusia juga bisa makan. Hidup ini bukan semata-mata untuk mencari kenikmatan yang sementara di dunia ini. Akhirat, kehidupan yang abadi, kita lupa. Kita lalai. Kain putih sudah disiapkan. Pusara, rumah abadi, hotel abadi, penginapan yang abadi sudah menanti kita. Hidup kita di dunia ini sebenarnya tidak lama. Hidup kita di dunia ini sebenarnya singkat, Bapak Ibu. Singkat. Tidak ada kehebatan kita di dunia ini. Mana ada manusia yang hebat? Mulai dari lahir kita dimandikan. Kita tidak bisa mandi. Kita lahir diberi nama. Orang yang memberi nama. Kita hidup di dunia ini diberikan rezeki. Bukan kita yang mengatur rezeki. Rezeki dari Allah. Penglihatan ini datang dari Allah. Pendengaran datang dari Allah. Berapa banyak hari ini manusia tidak lagi bisa mendengar. Terpaksa dibantu dengan alat pendengaran. Berapa banyak hari ini manusia tidak lagi bisa melihat. Harus dibantu dengan kaca pembesar. Berapa banyak hari ini manusia tidak lagi bisa menikmati makanan-makanan nikmat. Makanan-makanan lezat. Satu persatu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat tersebut. Satu persatu. Oleh karena itu, ketika baginda Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat. Ketika baginda Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat. Maka pada waktu itu, sahabat bertanya kepada Nabi. Wahai Rasulullah. Ajarkan kepada kami wahai Rasul. Berikan kami nasihat wahai Rasul. Amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Nabi mengatakan, wahai sahabatku, ada 3 amalan. Yang 3 amalan ini, amalan yang sangat dirindukan oleh Allah. Amalan yang sangat disukai oleh Allah. Apa dianya, wahai Rasul? Yang pertama, salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Hari ini kita sudah sadar dan mengerti. Amal yang paling utama dari seluruh amal. Salat. Bagaimana kehidupan kita bisa berubah lebih baik ketika kita lupa kepada Allah. Banyak persoalan dalam kehidupan kita. Tapi satu amalan yang langsung kontak antara makhluk dengan Khalik. Dari Siti Ambia, dari Kabupaten Aceh Singkil, tembus sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah magnet kekuatan salat. Salat. Amalan apa yang sangat disukai oleh Allah? Wahai Rasul. Kata sahabat. Salat tepat pada waktunya.
Makanya oleh karena itu Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika Imam Ghazali sedang berkumpul dengan muridnya, Imam Ghazali bertanya kepada murid, "Wahai muridku, menurut kalian apa? Menurut kalian yang paling ringan, wahai muridku?" Ini sang murid menjawab, "Wahai guru, yang paling ringan adalah kapas. Yang paling ringan adalah bantal." "Betul jawabanmu itu, wahai muridku," kata Imam Ghazali. Tapi yang paling ringan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah meninggalkan sholat. Berapa banyak orang mampu tidak makan, tidak minum, tidak merokok. Full. Mulai dari fajar siddiq sampai terbenam matahari. Siap puasa. Sanggup. Sanggup. Tetapi ketika giliran salat, berat. Berapa banyak sanggup melaksanakan puasa, tidak merokok, tidak makan, tidak minum, mulai dari fajar siddiq, azan subuh sampai azan maghrib. Tapi ketika giliran salat, ringan. Apa yang paling ringan? Orang yang meninggalkan salat. Coba kita rasakan. Coba kita rasakan. Seolah-olahnya salat itu ada waktu, lapang waktu, punya kesempatan, salat. Kalau tidak, sudah. Apa katanya? Allah pun tahunya itu. Ini kan posisi pesta. Salat pun boleh, enggak pun boleh. Seolah-olahnya. Ketika pesta, boleh tinggalkan salat ya. Seolah-olahnya. Seolah-olahnya. Ketika kamu bekerja, boleh tinggalkan salat ya. Tidak ada satu amalan pun diberikan dispensasi, kemudahan oleh Allah. Kecuali salat. Tidak ada satu kelonggaran pun. Selagi roh, nyawa masih di badan. Tidak ada diberikan kemudahan kepada manusia untuk tidak salat. Coba buka. Puasa, tidak mampu berpuasa, silakan berbuka. Haji, tidak diwajibkan bagi orang mampu. Tidak boleh ambil uang ke bank. Ambil uang di bank untuk mendaftar haji. Salah. Naik haji, nyetor haji, utang banyak. Zakat, ada haul, ada nisab. Coba salat. Saya tidak mampu berdiri, duduk. Mendelentang, berbaring. Tidak bisa lewat isarah. Tidak bisa lewat hati. Juga tidak bisa lewat hati. Mesin sudah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tutup. Tutup buku. Mati mesin. Inna lillahi. Apa yang lebih ringan? Meninggalkan satu. Farraka bainal islami wal kafri shalah. Apa perbedaan kita antara Islam dengan kafir? Bukan kopiah. Bukan jilbab. Banyak pendeta pakai peci. Jadi apa perbedaan kita? Baju koko. Banyak. Di luar Islam pakai baju koko. Apalagi hari ini. Di Indonesia ini. Banyak sekarang agama-agama bermunculan. Dia bukan agama Islam. Pakaiannya pakaian Islam. Pakai jubah. Apa perbedaannya? Farraka bainal islami wal kafri. Perbedaan antara Islam dengan orang kafir adalah salat. Kita tidak usah mencari siapa penghancur agama. Penghancur agama bukan tukang bom. Bukan teroris. Penghancur agama itu, kata Nabi, orang meninggalkan salat. Rumah tangga yang berkah. Bagaimana supaya lahir rumah tangga berkah?
Rumah tangga sakinah. Sakinah artinya ketenangan. Ketenangan batin. Kaya bukan satu jaminan ketenangan hati. Pangkat tinggi jabatan bukan satu jaminan ketenangan hati. Malit ikan asin. Belacan. Ketenangan hati. Kaya hati. Kaya jiwa. Ketenangan dalam rumah tangga. Maka dijadikanlah rumah tangga itu baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Nabi katakan, pernikahan itu adalah an-nikahu sunnati. Pernikahan yang telah dijalankan, yang dijalani oleh ananda kami ade. Pernikahan yang telah dilakukan ini, dijalani ini adalah satu ibadah. Ketika Bang Cibro mengucapkan aku nikahkan, ini namanya ijab. Ijab artinya menyerahkan. Dijawab oleh mempelai laki-laki, aku terima. Itulah namanya kabul. Ucapan ijab dan kabul yang disebut dengan misakan ghalija. Satu janji yang kokoh. Hari ini dia telah berjanji. Dia telah membacakan sirat taklik. Bahwa dia berjanji dan bersungguh-sungguh untuk melindungi jasmani dan rohani istrinya. Memberikan nafkah bukan saja jasmani, tetapi rohani. Didik. Cara berpakaian. Cara bermuamalah. Cara menghadap Allah. Cara beribadah. Berpindah ke kewajiban Bang Cibro. Detik itu, saat itu, hari itu. Berpindah kepada kela. Seden karinina. Kela mangdo. Kela. Tidak ada keraguan Bang Cibro mengucapkan ijab. Karena dia yakin dan percaya. Optimis. Yakin. Tidak ada keraguan. Kalau ada keraguan pasti tidak diserahkan. Coba lihat. Air mata yang menetes. Itu bukan air mata kesedihan. Hampir seluruhnya. Saya saksikan dan saya lihat. Ketika orang tua melepas masa lajang putrinya. Menetes air mata. Air mata yang menetes bukan air mata kesedihan. Air mata kebahagiaan. Mulailah di situ melekat ibadah. Makanya kata Nabi, nikah itu adalah sunnahku. Peraturanku. Pernikahan bukan untuk uji coba. Pernikahan bukan untuk dimain-mainkan. Tidak boleh dimainkan sunnah Nabi. Tidak untuk bermain-main. Tapi nikah. Pernikahan itu adalah ibadah. Makanya satu gambaran yang diberikan oleh Nabi. Rumah tangga itu laksana kapal. Kapal harus kokoh. Aceh Hebat 3. KM Tailana. Kalau kita ragu naik di KM Tailana. Pasti kita tidak akan naik berlabuh ke Pulau Semelu. Ke Pulau Banyak. Kalau ini kapal sudah mulai oleng. Kapal sudah kebocoran. Pasti kita tidak akan naik menumpang di Aceh Hebat 3. Betul? Maka kita noleh. Kaham no kepeno do. Orang bantai. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu. Inilah pernikahan rumah tangga kata Nabi ibarat satu kapal. Kapal yang kokoh jangan oleng.
Jangan miring, jangan goyang, jangan goyang dengan cobaan. Cobaan bukan saja kekurangan harta. Hidup gemerlap, hidup mewah, tapi tidak siap menerima kekurangan dan kelebihan. Kalau suami meyakini istri itu bukan sekuat Siti Khadijah, laki itu bukan setangguh Nabi Musa, sehebat para nabi dan para rasul, suami punya kekurangan, istri punya kekurangan. Suami punya kelebihan, istri punya kelebihan. Ini bagaimana di antara kedua belah pihak sosok insan yang jauh berbeda. Yang di masa kecilnya tidak tahu, sampai sekarang dijumpakan, dipertemukan, yang dulunya tidak boleh bersentuhan, yang dulunya tidak boleh saling memandang, yang dulunya tidak boleh satu kamar. Apa yang membuat mereka sudah izin? Karena sudah halal, sudah dinikahkan. Itulah pernikahan. Harus menerima. Apa kata Allah? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu itu adalah pakaian bagimu. Suamimu itu adalah pakaian bagimu. Apa guna pakaian? Menutupi. Tidak boleh menceritakan kejelekan suami. Tidak boleh menceritakan kejelekan istri. Apalagi sampai diceritakan di media sosial. Di media Facebook. Harus dijaga. Sepele, remeh, yang namanya handphone. Tapi banyak rumah tangga yang gagal. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kata Nabi ibarat kapal. Kapal yang siap untuk berlabuh. Ini kapal harus kapal tangguh. Ini kapal harus kapal kuat. Kapal tidak mudah oleng. Kapal tidak mudah tenggelam. Cukup kapal saja? Tidak cukup. Kapal KM Tailada, kapal Aceh Hebat tidak akan bisa berlabuh ke Pulau Semelu kalau tidak ada mesin. Betul? Bisa no kateke kapal Aceh Hebat ini orang mesin nah? Tidak bisa. Apa itu mesin? Nabi menyampaikan, mengumpamakan, mesin itulah hati yang bersih. Awal mulai start pernikahan sudah dilibatkan Allah. Kenapa dia mau menikahi? Apa penyebabnya? Apakah dia mau menikahi karena punya jabatan? Punya kekuasaan? Jadi kalau tidak ada punya kekuasaan lagi, nah ini yang berbahaya. Apakah dia menikahi karena harta kekayaan? Kalau tidak ada harta lagi? Apakah dia menikahi karena ketampanan, kecantikan? Kalau sudah luntur ketampanan, kecantikan? Nikahilah karena Allah. Makanya dari awal kata Nabi, nikahilah wanita itu dengan 4. Karena kecantikannya perlu kecantikan, perlu rupa. Rupa perlu. Kenapa Bapak perlu? Karena kita hidup lama bersamanya supaya jangan bosan. Eda subuh-subuh ditingin tong mangia. Tengah waktu pe tong mangia. Kan begitu. Zuhur pe tong mangia. Eda pe tong tidak yen kateta kan begitu. Perlu. Tapi ini bukan satu patokan.
Gagal pernikahan kalau niatnya menikah karena karena rupa saja. Gagal. Paling berapa tahun dia bertahan bisa mempertahankan rupa? Setahun, 2 tahun, beranak 1, beranak 2, 3, 4, luntur. Karena keturunan perlu. Karena harta perlu. Kalau kata orang bukan uang mengatur, tapi kalau tidak ada uang juga nggak bisa. Tapi terakhir pilihlah yang kamu sudah ketahui agamanya. Semuanya bisa merangkum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan. Apa amalan yang paling mulia? Salat tepat pada waktu. Salat tepat pada waktunya. Minta kepada Allah. Innallaha la tuliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku. Aku kabulkan. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Minta kepadaku, kata Allah. Minta kepadaku. Istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang beriman, mereka berkata, Tuhanku adalah Allah. Aku tidak akan pernah minta tolong terkecuali hanya kepada Allah. Banyak persoalan kita hidup ini. Siapa yang tidak punya persoalan hidup ini? Banyak. Banyak kita bermasalah. Persoalan terhadap anak. Persoalan terhadap menantu. Persoalan terhadap keluarga. Persoalan pekerjaan di kantor, persoalan di jalan, persoalan tentang di rumah tangga, persoalan banyak persoalan kita. Hari ini kadang kita lalai. Seolah-olah hanya kita mampu menyelesaikan persoalan kita sendiri tanpa dilibatkan Allah. Segala gerak-gerik kita dari awal pernikahan kita, ta'aruf kita, perkenalan kita, nawaitu kita itu mesti karena Allah. Makanya tidak salah. Satu lirik lagu mengatakan, cintailah aku karena Allah. Sayangilah aku karena Allah. Jangan engkau sayangi aku, jangan engkau cintai aku karena aku masih sehat. Ketika badanku sakit, cinta semakin tinggi. Karena cintanya bukan karena sehat. Cintanya bukan karena banyak uang. Cintanya bukan karena punya jabatan. Punya kekuasaan. Punya kedudukan. Tapi cinta karena Allah. Allah tidak akan pernah lari. Walaupun kita lari darinya. Allah tidak pernah lupa. Walaupun kita lupa kepadanya. Allah tidak pernah ingkar janji. Walaupun kita pengkhianat kepadanya. Kita khianat. Kita ingkari janji. Alastu birabbikum? Apakah aku ini sebagai Tuhanmu? Bala. Naam. Engkau Tuhanku ya Allah. Baru kita bisa lahir ke dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalan yang nomor 2? Amalan yang dicintai oleh Allah. Setelah salat tepat pada waktunya. Berbakti kepada kedua orang tua. Ananda kami ade. Berbakti kepada orang tua. Ridha Allah wa ridhal walidain. Ridhanya Allah itu tergantung kepada ridha orang tua. Marahnya Allah tergantung kepada marah orang tua. Sehebat apapun kita. Hari ini banyak kesalahan yang belum kita sadari. Kita masih mencari orang-orang karamat. Kita mengeluarkan uang, menyewa mobil,
mendatangi makam-makam keramat, mendatangi orang-orang keramat. Di rumah kita ada manusia keramat. Siapa manusia keramat? Ibu dan bapak, ayah dan emak. Itulah manusia keramat. Jelas. Jadikan orang tua itu sebagai raja. Jangan dijadikan orang tua sebagai pembantu. Banyak hari ini tanpa kita sadari orang tua kita jadikan jadi pembantu. Mama kan gak kemana-mana. Jaga kempu murah, mak. Orang komike, mak. Enggak ya dijaga-jaga. Ini kempu no diwariskan nano. Coba bapak ibu. Mana duhake. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba. Berbakti kepada kedua orang tua. Cukup. 9 bulan kita dikandung, 2 tahun kita disusukan, dibesarkan. Makanya orang tua, sebelum kita menikah, orang tua adalah ayah dan ibu. Tapi setelah kita menikah, orang tua kita itu, orang tuanya suami, emak dan bapaknya suami, orang tua kita. Emak dan bapaknya istri, juga orang tua kita. Sayang kita, cinta kita, jangan dibeda-bedakan. Bila tidak ada orang tua dari istri kita, mungkin istri kita belum sampai kepada kita. Coba lihat. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa amalan yang ketiga yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jihad fisabilillah. Mencari nafkah, mencari rezeki, berusaha, mencari kecukupan untuk anak. Itu adalah jihad fisabilillah. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ada 3 golongan nanti di hari kiamat. Yang 3 golongan ini, jangankan masuk surga, kata Nabi, mencium bau surga saja, mereka tidak pernah sempat. Jangankan masuk surga, mencium bau surga, mereka tidak akan pernah rasakan. Siapakah mereka? Ada 3 golongan manusia yang dimasukkan oleh Allah, yang tidak dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka kepada orang tua. Walan taqul lahuma uffin. Jangan engkau katakan kepada orang tuamu. Apalagi orang tua sampai didendam. Apalagi orang tua sampai tidak berbicara, didendam. Ingat, ajab Allah itu ada yang secara langsung, ada yang secara perlahan-lahan. Dibiarkan kita, rupanya kita sudah masuk di dalam catatan golongan manusia yang durhaka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang tidak berjumpa dengan Allah nantinya adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, orang yang tidak berjumpa dengan Allah, tidak masuk surga. Jangankan masuk surga, merasakan bau surga saja dia tidak bisa. Itulah ad-dayus. Bapak ibu, apa itu ad-dayus? Dayus, seorang bapak, seorang suami, membiarkan istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat.
Segijap ngom menukok siranina. Segijap ngom menukok nina. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjalanan. Yang pertama, Imam Ghazali menyampaikan, wahai murid, apa yang lebih ringan? Kariulah nadai. Orang yang meninggalkan salat. Seorang guru bertanya lagi kepada murid, wahai tuan guru, wahai murid, apa yang lebih dekat? Mereka bertanya, yang lebih dekat emak, bapak, ayah, ibu. Apa kata Imam Ghazali? Betul, itu yang lebih dekat. Tapi yang lebih dekat adalah kematian. Yang lebih dekat? Kematian. Kematian tidak jauh. Tidak ada jarak kita dengan kematian. Tidak ada satu hasta, dua hasta. Kematian tidak ada signal. Bukan sakit dulu baru mati. Menyebab. Tapi hari ini banyak kadang kita terkejut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdengar suara mik di masjid. Telah berpulang ke rahmatullah. Telah wafat si Polan. Terkejut kita. Bunyinya kita kami minum kopi minta. Bagian kami akan mepekan minta. Terkejut kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Apa yang lebih dekat adalah kematian. Apa yang lebih jauh wahai murid? Yang lebih jauh adalah masa lalu. Coba. Saking jauhnya masa lalu, tidak akan kembali lagi. Itulah saking jauhnya. Masa lalu adalah guru. Pembelajaran bagi kita. Barang siapa yang dipanjangkan oleh Allah umurnya dipanjangkan oleh Allah, dapat bonus dari bonus umur Nabi. Nabi wafat usia 63 tahun, usia kita sudah 65 tahun, bonus. Siapa yang dipanjangkan oleh Allah umurnya, semakin dekat dengan Allah. Inilah orang yang baik. Khairun nas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang dipanjangkan umurnya, mantap amal ibadahnya. Jadi makanya Bapak Ibu kalau usia 60 tahun, berzikir, salat sunat, salat tasbih, salat tahajud, kata-kata dijaga, pandangan dijaga. Wajar. Dikan bakideng. Engko maghrib. Engko senja. Sabar. Selanjutnya ditanya lagi, wahai tuan guru. Apa yang lebih besar wahai tuan guru? Yang lebih besar adalah hawa dan nafsu. Bapak Ibu. Di dalam tubuh kita ini ada namanya qalb. Qalb hati, guru rohani kita. Ketika kita masuk suluk, masuk tarekat Naqsabandi, zikir Allah, 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 Allah. Guru menyampaikan kepada kita, bersihkanlah hatimu. Mantapkan zikir ismu jat. Zikir Allah, 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 Allah. 70.000 satu hari, satu malam. Kasa bagi. Apa gerangan di dalam qalb? Qalb adalah panglima dari seluruh anggota tubuh. Panglimanya adalah hati. Hati baik, mata ikut baik. Pendengaran ikut baik. Ucapan-ucapan baik. Makanya Bapak Ibu kalau seandainya manusia dalam bermasyarakat seluruh kata-katanya semuanya bisa mencok kejaya enggak mematuk. Seluruh kata-katanya berbisa,
Setiap dia berkata menyakiti. Apa yang keluar dari hati, itulah keluar dari mulut. Apa yang ada di hati, kenapa mata kita merasa kasihan, tangan langsung memberikan bantuan, air mata ikut menangis, saudara kita, tetangga kita sakit, kita juga ikut sakit. Saudara muslim kita di Palestina dibombardir. Saudara-saudara kita muslim di negara-negara luar, mereka disiksa, mereka dibunuh, mereka dipenjara, juga kita ikut merasakan karena mereka adalah saudara kita. Ikut merasakan. Apabila manusia, saudara, famili, tetangga, teman sekampung, kawan sekampung, sahabat sekampung, kaum sekampung tersenyum ketika saudaranya menderita, tertawa ketika saudaranya merana, manusia itu tidak lagi beres. Manusia itu tidak lagi normal, hatinya sudah sakit. Betul komang, si Polandain dabuh daya. Dabuh ya sendiri, aku ya sendiri. Orang normalin. Mengolong hati ini, mengolong. Mengolong. Senang melihat orang, susah melihat orang senang. Itulah penyakit batin. Kita susah gelisah kambuh asam urat. Kita susah dan gelisah kambuh rematik. Kita susah dan gelisah banit takal. Kita susah dan gelisah banit epen. Iri penyakit jahir. Insya Allah bisa sembuh dengan izin Allah lewat mi dokter, lewat mi apotik, insya Allah. Tapi kalau penyakit batin, odalot obatna di rumah sakit, odalot obatna di apotik. Penyakit batin, ria, iri, takabur, dengki, sombong, khianat, bakhil, bin pelokot. Assalamualaikum, Lord Panitia Masjid. Waalaikumsalam, peluk saku di kenol nasi citukna. Di kendol lah cituk dah 1,300 nah. Penyakit suami pemurah, istri pelokot. Sedikit mah bareko deh kalau mau sumbangan dai ini 20,000. Mau kotak pada kita kone. Buena bareko ini no. 20,000 mau kicarane mau kotak. Tengin mi ngo 2 kali dosa na. 2 kali dosa nanya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu. Apa yang lebih besar? Hawa nafsu. Apa itu hawa? Hawa tidak mau rendah. Maunya dihormati. Dihormati. Orang jadi hormati kukutennya. Lupa kata penghormatan. Segin kena surat pemberhentian. Sedang orang ilah, dan orang iya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangan meradat ia orang pakai talam undangan. Mohon maaf. Ketika undangan pesta orang kaya, ia cepat-cepat datang. Ketika undangan pesta orang keadaan pekulah-kulahna bandit awakna. Sedeno orang lot ikatu ya. Orang lot i. Orang lot i. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Itulah hawa. Hawa tidak mau rendah, dia mau tinggi. Gundul kita. Lot kalak melewat. Orang pakai sentabi. Khus nina. Kune. Khus nina. Medekes. Tapi orang-orang
keluar no husnina no kan gitu. Sama kasatin PH katina. Hawa. Nafsu apa itu? Nafsu tidak mau kurang. 10.000 pun recycle kurang pak kecil. 10.000 pun recycle kurang pak kecil. Pembagian BLT, DD, bantuan langsung tunai dana desa. Kurang 20.000. Menggang-menggang ya. Tengin mi. Coba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Penyakit batin. Dengki. Dengki, penyakit batin. Lot mi kaumna hangat bahagia. Honda naik tensi badanna. Kulkas mengeteh. Bagi kulkas mau kedinginan. Dengki. Dengki. Penyakit batin. Penyakit batin. Dengki, penyakit batin. Siapa yang pertama dengki? Iblis. Dengki kepada Nabi Adam. Dia tidak suka Nabi Adam berbahagia dengan Siti Hawa. 1000 cara, 1000 taktik, 1000 strategi ia lakukan. Oda sanggup zahir terang-terangan main moya ilmu setan. Bersemedi yami setan, berkongsi yami hantu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lebih besar adalah hawa nafsu. Apa yang lebih berat wahai murid? Yang lebih berat adalah menjaga amanah. Menjaga amanah. Kapal ibarat rumah tangga. Rumah tangga harus kokoh, ulang oleng, cuman sekedar SMS kesasar. Masuk pesan WhatsApp ke HP suami. Suami lagi di kamar mandi. Terbaca oleh istri. Ada kata-kata sayang. Tanpa diklarifikasi. Tanpa tabayun. Sasaran pertama HP. Pecah 1000. Sasaran pertama. Coba. Kadang-kadang orang SMS. Senang ia melihat kita susah. Hancur rumah tangga kita. Dia mengirimkan pesan. Pesan gratis. Rumah tangga kita hancur. Tabayun. Klarifikasi. Makanya disampaikan tadi awal. Pernikahan bukan untuk diuji coba. Dicoba-coba. Dimainkan. Pernikahan bukan untuk alat permainan. Ingat. Pernikahan itu adalah ibadah. Apa yang lebih berat? Menjaga amanah. Menjaga amanah. Banyak suami yang gagal. Gagal. Tidak berhasil mendidik anak. Banyak bapak yang gagal. Suami yang gagal. Karena tidak berhasil mendidik istri. Dayus. Dibiarkan istrinya berkeliaran di tengah malam. Suami yang baik, kata Nabi. Apabila dilihat istri yang baik, kata Nabi. Apabila dilihat menyenangkan. Apabila disuruh, dia lakukan. Apabila suaminya tidak ada di rumah, dia tidak akan pernah keluar rumah. Dia menjaga dirinya. Dia menjaga harga dirinya. Dia tidak akan pernah keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Makanya tidak heran Bapak Ibu. Satu sejarah, satu cerita. Satu orang istri. Suami ikut berperang kepada Nabi. Apa kata suaminya? Wahai istriku. Abang keluar rumah. Lama akan kembali.
Satu pesanku dek kepadamu. Jangan engkau tinggalkan ini rumah. Jangan engkau keluar rumah. Jaga anak-anak kita. Pada suatu saat ada panggilan kepadanya. Wahai ibu, orang tuamu lagi sakit. Antara mendatangi orang tua yang sakit dengan mematuhi pesan suami. Suami berpesan, jangan engkau keluar rumah sebelum abang datang. Sebelum suami datang. Datang pesan yang kedua. Wahai ibu, orang tuamu dalam keadaan sakarat. Datang pesan ketiga. Wahai ibu, orang tuamu sudah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Heboh. Dalam satu kampung itu gempar, viral. Anak durhaka, anak durhaka, anak durhaka. Disampaikanlah kepada Nabi. Wahai Rasul, ada satu orang istri. Karena mematuhi perintah suaminya. Dia tidak mau datangi orang tuanya. Apa kata Rasul? Beruntung. Masuk surga ibunya. Masuk surga orang tuanya. Karena dia meninggalkan anak yang salehah. Anak yang saleh. Patuh kepada suami. Oleh karena itu. Mari. Ciri-ciri istri ahli surga pertama. Melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Berpuasa di bulan Ramadan. Mematuhi perintah suami apabila itu kebaikan. Kebenaran. Menjaga diri. Menjaga keluarga. Dan menjaga harta. Yang terakhir yang keenam. Apa yang lebih tajam? Wahai murid. Yang lebih tajam. Bukan tombak. Bukan dodos. Bukan mata pisau. Tapi yang lebih tajam adalah lidah. Lidah. Lidah yang tak bertulang. Tapi lidah ini tajam. Lebih tajam daripada pedang. Bak kata pepatah. Kalau pedang melukai tubuh. Insya Allah masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati. Kemana obat akan dicari. Tidak ada obat di apotek Indahsari. Betul? Oh, dalut i. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, falyakul khair. Hendaklah dia berkata yang baik-baik, berkata yang benar-benar, nasihati. Kalau tidak ada rumus, tidak ada bahan, ia mengeluarkan kata-kata yang baik. Auliyasmut. Hendaklah dia diam. Diam. Diam itu adalah ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang kokoh. Kapal yang kokoh. Sanggup berlabuh ke bahtera. Laut lepas. Tidak cukup kalau tidak mesin yang kokoh. Mesin yang kuat. Apa itu mesin? Itulah hati yang bersih. Ada kapal, ada mesin. Bisakah berjalan? Belum bisa berjalan. Kalau tidak ada bahan bakar minyak. Minyak tidak ada. Kapal kokoh. KM Aceh Hebat 3. KM Teilana. Kokoh. Gagah. Hebat. Mesin ada. Tapi orang minyaknya. Tidak ada minyak. Tidak akan bisa berjalan. Apa itu minyak? Akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Ananda kami adik. Cinta kepada orang tua lebih sebelum menikah. Jangan cinta kepada orang tua berkurang. Jangan buat orang tua kehilangan dirimu. Orang tua tidak pernah kehilangan walaupun anaknya sudah dinikahkan. Orang tua tidak pernah kehilangan walaupun anak laki-lakinya sudah dinikahkan. Tidak pernah kehilangan. Malahan orang tua bertambah anak. Siapa anak laki-laki? Itulah kela. Kela termasuk anak. Pemain termasuk anak. Berarti kita tidak ada istilah kehilangan anak. Aku dah kam. Telu anak kau burung. Aku dah kata telu nak. Takin. Katina. Kehilangan. Kehilangan. Tetap. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Tetap. Tidak pernah kehilangan orang tua. Orang tua tidak pernah kehilangan. Selalu cinta dan sayang.
Apa itu bahan bakar minyak? Akhlakul karimah, akhlak yang baik, bersopan santun, akhlakul karimah. Cukup. Kapal, mesin, minyak. Ini kapal tidak akan sampai kepada tujuan yang benar kalau tidak ada peta. Kalau tidak ada arah tujuannya kemana ini kapal dibawa. Kemana rumah tangga kita ini ke bawah. Mesti ada peta. Petunjuk. Penunjuk. Peta. Apa itu peta? Itulah Al-Quranul Karim. Ini juru jalan kita. Apapun profesi kita kembali kepada Al-Quran, selamat. Seorang pemimpin memberikan hukum melalui hukum-hukum Allah, selamat. Selamat. Seorang pedagang kembali kepada hukum-hukum Allah, selamat. Selamat. Al-Quranul Karim. Inilah petunjuk kita. Pedoman hidup kita. Tapi ingat. Nabi pernah berpesan. Ada 3 warning. Ada 3 peringatan kepada Nabi. Ija ajamas ummatid dunya. Nujiat minha haibatul Islam. Wa ija turikatil amru bil ma'ruf. Wa yanhau anil munkar. Hurimas alaihim barakatil wahyu. Wa ija tasabas ummati. Sakatat min ainillah. Ada 3 warning. Ada 3 peringatan yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Yang pertama, ija ajamas ummatid dunya. Apabila umat Muhammad, umatku kata Nabi, pengagung dunia, pencinta dunia, lupa akhirat, lupa kubur, cinta dunia, lupa kubur. Apabila umatku sudah pengagung dunia, nujiat minha haibatul Islam. Dicabut, diangkat kehebatan Islam. Orang-orang luar bisa mendikte kita. Itu Islam kecil. Islam bisa dibayar. 1 suara 500.000. 1 suara 1 juta. Bisa dihitung. 1. Ija ajamas umatid dunya dujiat min haibatul Islam. Warning yang kedua dari Nabi. Wa ija turikatil amru bil ma'ruf. Apabila umatku kata Muhammad sudah meninggalkan amar ma'ruf. Sudah meninggalkan nahi mungkar. Apa itu amar? Amar artinya menyuruh. Ma'ruf artinya kebaikan. Apa itu nahi? Nahi artinya melarang. Mungkar artinya kejahatan. Seandainya umpama Aceh singkil enda oda lot nenge kalak beramar ma'ruf, tidak ada lagi orang nahi mungkar, maka hurimas alaihim barakatil wahyu. Apa kata Nabi? Diangkatlah dari mereka keberkahan wahyu. Al-Quran dihafal cuman sekedar untuk ikut musabakah tilawatil Quran. Al-Quran diseminarkan. Al-Quran dibaca. Makna arti yang sesungguhnya dilupakan. Habis. Diangkat keberkahan wahyu. Dah bodoh kayak mampakna dan gunanya. Coba kita tengin. Semakin menjamur pondok-pondok tahfidz. Jangan sekedar dipanggil Al-Hafidz. Orang yang penghafal Al-Quran. Tapi cukup. Mampu menjadikan Al-Quran dalam kehidupan kesehariannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku sampaikan Bapak Ibu di Aceh Singkil. Di Aceh Singkil. Mesti ustadz terbagi 2. Mesti. Ada ustadz amar ma'ruf. Ada ustadz nahi mungkar. Ketika masih hidup Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ia sampaikan kepada Muhammad Habib Rizik. Wahai ayahanda Muhammad Habib. Ayah anda yang nahi mungkar. Kami yang amar ma'ruf. Apa artinya Bapak Ibu? Amar ma'ruf. Menyuruh untuk jalan kebaikan. Itu sama dengan menanam padi. Menanam sawit.
Nahi mungkar kalau kita umpamakan sama seperti membasmi hama padi, membasmi hama sawit. Sawit kita suan gue kepe menci, kira-kira milen, mil poden. Kita suan pagi kepe gue kepe hama, gue kepe tikus, gue kepe musuhna, gue kepe mahana. Musti di tengah-tengah kita, di komunitas kaum muslimin, di Siti Ambia, kampung Siti Ambia, mesti ada satu rombongan amar ma'ruf, satu rombongan nahi mungkar. Jangan seluruhnya kita amar ma'ruf, tapi mesti ada nahi mungkar. Menanam padi, menanam sawit, oke, mende, tapi hama harus diberantas. Hama mesti diberantas. Ulang dan lot idah kene kalak main game online judi. Tingin nawe na orang anakku, orang kempuku dako ko ni na. Lot idah kene nan kalak meganja, menarkoba. Isi ngoko ne ini na. Orang ngoko nakadong, ada aku kok. Salah. Tugas kita bersama. Terakhir Bapak Ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza tasabat ummati syakatat min aidillah. Apabila kita umat Islam sudah saling berbantahan, sudah saling menghina, sudah saling memfitnah. Enda mo kan ceramah aku banginen. Dibahas mau segini bawang kopi. Tuh kau sahamba di dunia. Kadang ngopo deh. Nina. Syakatat min aidillah. Jatuh kita di mata Allah. Apalagi ulama kita hina. Apalagi ulama kita cemooh. Darah ulama itu beracun. Muhammad Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-38. Dari Fatimah Az-Zahra. Dari Husain. Anak Nabi Siti Fatimah. Siti Fatimah punya suami Ali bin Abi Thalib. Punya anak dua Hasan dan Husain. Beliau dari Husain. Darah Nabi diberikan hukuman penjara di bawah tanah. Coba. Hari ini Allah itu tidak lalai, tidak membiarkan, memang sengaja dilarut-larutkan. Apabila ulama sudah mulai difitnah, apabila ulama sudah mulai disakiti, 3 bala langsung dari Allah. 3 bala. 3 bala langsung diturunkan oleh Allah apabila ulama sudah mulai disakiti. Ulama sudah mulai difitnah. Yang pertama, Allah angkat pintu keberkahan dari usaha kita. Diangkat pintu keberkahan. Yang kedua, tidak ada lagi mau dipilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, Allah isi memilih ne. Ojo memilih ne. Lo kepeng ni nak. Aku pilih. Yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hidupnya mati tanpa membawa iman. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min jalik. Mudah-mudahan nasihat yang singkat kepada ananda kami adik, sekeluarga, binalah rumah tangga. Perbaikilah rumah tangga sebaik-baiknya. Bangunlah rumah tangga seindah-indahnya. Suka dan duka. Ketika ada, bersyukur kepada Allah. Ketika tidak ada, tetap bersyukur, bersabar. Sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolong kepada Allah lewat kesabaran. Minta tolong kepada Allah lewat mengerjakan salat. Sabar ada 4 tingkatan Bapak Ibu. Ulang kita dok sabar ada ketika kematian sabar. Sabar lot 4 tingkat. Sabar ketika menerima kemalangan, kematian, kebakaran, kesakitan. Sabar. Sabar. Sabar ketika kita menerima nikmat Allah yang banyak. Sabar.
Bue kalak mende selagi mak ding lot bana. Ngogeca lot bana orang ingit-ingitna. Sabar. Keempat, sabar ketika kita melakukan kebaikan. Bangun tengah malam, sepertiga malam ada masalah, kontak langsung dengan Allah, SLJJ, sambungan langsung jarak jauh dari Siti Ambia kepada Allah lewat salat tahajud. Lewat salat tahajud. Barang siapa yang salat tahajud istiqamah, Allah berikan 9 kepadanya. 5 di dunia, 4 di hari akhirat. Insya Allah ulang lewat kita doakan banginen. Nah, no tadi gadigan do. Tadi gadigan no kan begini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Yang keempat, sabar ketika menahan diri dari tidak melakukan kejahatan. Kiri kanan, muka belakang, hampir seluruhnya kalak enggo gila-gila game online. Toko cara merasa mod kepeng ni endah rumusna, endah programna ni na. Sekeliling kita enggo katanya begini, kita tetap sabar. Insya Allah mudah-mudahan siapa yang bersabar pasti akan beruntung, siapa yang tetap pasti akan tumbuh, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Kepada Allah saya bermohon ampun kepada abang, kakak, keluarga dan seluruh famili keluarga besar. Mohon kiranya aku diberikan kemaafan. Keterlambatan aku sebenarnya abang orang sengaja. Memang jadwal keluarga padat sampai dari maghrib, hampir maghrib. Lot kedatangan tamu konsulat dari Jepang menuju ke yayasan kita. Jadi makanya sebenarnya citok orang yang istirahatin. Dan malam hari Sabtu ya menjemput abang ipar dirawat di rumah sakit. Senin pagi sampai Senin bersiap-siap menyambut konsulat dari Jepang. Mau langsung berkunjung dari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bikinnya hatana orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang lot masyarakat Kampung Siti Ambia Endah. Aku dibagas keluarga Endah orang no asing, aku adik. Jadi maka dibagas penyampaianku Endah. Sewajarnya mari kita bersama-sama di samping kehidupan kita yang singkat di dunia Endah. Mari kita perbanyak amal soleh, amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak ya ibadah-ibadah mahdah, ibadah-ibadah ya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umur kepada kita. Allah berikan keberkahan hidup kepada kita. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah yang maha pengasih, Allah tidak pernah pilih kasih. Allah yang maha penyayang, kasih sayang Allah tidak pernah terbilang dan berbilang-bilang. Walaupun kita jadikan seluruh ranting-ranting kayu menjadi pulpen. Kita jadikan seluruh daun-daun kayu menjadi buku. Kita jadikan seluruh lautan menjadi tinta. Saking buena nikmat Allah, udah bisa terhitung bagi kita. Keimanan kita tidak sama seperti keimanan saudara-saudara kita di Palestina. Coba kita tengin Bapak Ibu video-video yang viral. Mereka orang peduli. Sedang salat dibom. Sedang salat karehkan granat. Luar biasa Bapak Ibu. Kita masyarakat Taenda orang lot kalak menembak kita. Kalau kita langsung masjid. Di masyarakat Endah orang lot menghambat-hambat kita, orang lot si tak tarik. Orang lot si menghambat dalan kalau kita langsung masjid. Kan orang lot do. Lot isi subuh kita dihambat-hambat na jalan talot. Orang lot do. Mari kita syiarkan masjid kita. Alhamdulillah di masjid Endah luar biasa jamaahnya. Nah aku nggo 3 kali nggo berjamaah senda. Mari kita permantap Bapak Ibu. Amal tanggo mantap. Mari kita perhatikan anak-anak kita. Anak-anak kita. Istri, kempu, keluarga. Kita jaga ku ampusakum ahlikum nara. Jaga anak kita ulang sampai masuk kena narkoba. Jaga anak kita ulang sampai menghisap ganja. Jaga anak kita ulang menjadi agen-agen judi. Jaga anak kita ulang jadi agen-agen kejahatan. Jaga anak kita supaya terlindung dari hal-hal kemaksiatan. Jaga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas kewajiban kita
ketika kita cuma melaksanakan ibadah, tetapi keluarga kita biarkan amburadul. Keluarga kita biarkan begini sambing. Coba kita perhatikan anak gadis kita, jam 3 ya balik mesapo. Anak pehanata jam 3 balik mesapo. Ulang kita biarkan. Tadi ke yang medem, kare kehajona, di luar sadena. Seolah idora menjadi kewajiban kepada kita. Ulang kita lalai bahwa enda salah satu kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita. Supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Untuk mengambil keberkahan dalam pernikahan enda. Dan untuk mengambil keberkahan dalam acara peresmian enda. Dan untuk mengambil keberkahan kepada kampung Siti Ambia. Kita angkat kedua tangan kita bersihkan hati kita bermohon, kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang lemah tidak ada punya daya dan kekuatan. Manusia yang fakir, manusia yang miskin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada hari enda kita diberikan oleh Allah kekuatan titipan. Pada hari enda kita diberikan oleh Allah kekuasaan titipan. Pada hari enda kita diberikan oleh Allah penglihatan titipan. Pada hari enda kita diberikan oleh Allah harta kekayaan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala titipan Allah mari kita jaga sebaik-baiknya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan baik dan sempurna dan bagaimana badan, jasad, rohani, jasmani kita enda juga ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga orang-orang tua kita, arwah-arwah guru-guru kita, kepada syuhada-syuhada, para aulia-aulia Allah, para pejuang-pejuang, para mujahid-mujahid di DKP berada, aina ma'akun, di mana saja mereka berada, di DK sambing, di zaman kali sambing. Semoga Allah lindungi mereka. Semoga Allah panjangkan perjuangan mereka. Semoga Allah kuatkan hati mereka untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan panji-panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'aman wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Engkau Ya Allah yang Maha Kuasa. Engkau Ya Allah yang Maha Mengetahui. Engkau Ya Allah yang Maha Kuat, yang Maha Melihat. Ya Allah, Ya Tuhan kami, dengan kebesaran-Mu Ya Allah, dengan kemahaagungan-Mu Ya Allah, kami angkatkan kedua tangan kami bermohon kepadamu Ya Allah. Kami meminta kepadamu Ya Allah, tiada tempat kami bermohon, tiada tempat kami meminta, tiada tempat kami bersandar selain darimu Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, lahir dan batin, sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami, kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya Ya Allah, kasihanilah keduanya Ya Allah. Manusia yang berjasa, manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Ibu yang mengandung kami 9 bulan, ibu yang melahirkan,
Ibu yang mengasuh menyusui 2 tahun. Bila mana orang tua kami, bila mana sudah wafat meninggal dunia, lapangkan kubur mereka ya Allah. Terangilah kuburnya ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Berikan nikmat-nikmat kubur kepadanya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Bagi orang tua kami yang masih hidup, kuatkanlah keimanannya ya Allah. Kuatkanlah ibadahnya ya Allah. Hidup dalam beramal. Matikan kami dalam beriman. Matikan kami bihusnil khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah. Inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamatkan kami di dalam menjalankan agama Islam ini ya Allah. Wal'afiyatan fil jasadi, sehatkan badan kami. Wajiyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, pemahaman kami. Wa barakatan fil rezeki, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, terimalah taubat kami sebelum datang malaikal maut. Wa rahmatan indal maut, sayangi kami ketika menghadapi syakaratul maut. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni dosa-dosa kami setelah datang kematian kami. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi syakaratil maut. Sungguh pedih ya Allah malaikal maut. Sungguh pedih ya Allah kematian. Mudahkan kami, ringankan kami di dalam menghadapi syakaratul maut. Wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Mudahkan kami, ringankan hisab kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kemudahan kepada kami dalam menyelesaikan urusan kami. Berikan kemudahan kepada kami dalam menyelesaikan keadaan kami. Berikan kami kemudahan ya Allah. Berikan kami kesabaran ya Allah di dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Jadikanlah keluarga Ananda kami ini ya Allah menjadi keluarga yang berbahagia. Lindungilah keluarga mereka ya Allah. Berikan di dalam hati mereka rasa cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni kesalahan guru-guru kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami ya Allah kebenaran itu tetap benar. Berikan kami kemampuan untuk mengikutinya. Berikan kami kekuatan, berikan kami penglihatan, berikan kami, perlihatkan kepada kami kejahatan, kebatilan, kemungkaran itu tetap batil. Kemungkaran itu tetap mungkar. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Amin summa amin dawahum biya subhanakallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini samping mau Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf segala kekurangan. Hadanallah wa yakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wait.